Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Dwi Satrio dengan NIM 64245037 dengan kelas 64 3B26. Di sini saya ingin menjelaskan tugas, yaitu tugas HER dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Langsung saja, di sini mari kita menjelaskan analisis anggaran penjualan PT Toyota Indonesia. Studi kasus peramalan penjualannya itu di tahun 2024 dengan metode trend semi average. Di sini ada latar belakang dan pentingnya anggaran penjualan. Anggaran penjualan menjadi salah satu kompas perusahaan. Jadi dia mengarahkan keputusan dan sumber daya menuju tujuan bisnis tersebut ya. Yang kedua itu menentukan arah operasional dan keuangan, menetapkan skala produksi, persediaan bahan baku, tenaga kerja, dan proyek laba. Yang ketiga itu ada pasar otomotif Indonesia yang sangat dinamis. Perubahannya itu cepat dalam permintaan dalam preferensi si konsumen ya. Dampak COVID-19 pada industri otomotif, kontraksi tajam pada tahun 2020, diikuti pemulihan pada tahun 2021 sampai 2022. Next, di sini ada kerangka konseptual peramalan penjualan. Fondasi perencanaan terintegrasi anggaran penjualan menjadi dasar penyusunan anggaran produksi, persediaan, biaya, dan arus kas ya. Yang kedua itu ada metode semi average. Data historis dibagi menjadi dua kelompok. Jadi uh, hitung rata-rata pada masing-masing kelompok untuk menentukan tren si B ini ya. Fungsi peramalannya itu menghasilkan estimasi terukur penjualan masa depan sebagai baseline perencanaan. Di sini ada rumus trennya. Jadi Y sama dengan B1 kurang B kurung buka X eh, min X kurung tutup ya. Y-nya itu nilai peramalan pada periode X. Y satunya itu rata-rata pada titik tengah periode dasar. X-nya itu periode yang diramalkan. X-nya lagi itu titik tengah periode dasar. B-nya itu koefisien ya, tren kemiringan garis. Di sini ada data penjualan historis 2014 sampai 2022. Perjalanan penjualan mencerminkan dinamika pasar ya. 9 tahun data penjualan dari 2014 sampai 2022. 2014 itu bisa dilihat penjualan itu 388,095 unit puncak awal. 2015-nya itu 325,939 unit koreksi pasar. 2016 itu 388,204 unit pertumbuhan tertinggi. 2017 370,015 unit stabil. 2018 356,063 unit dikeluarkan dari rata-rata. 2019-nya itu 331,004 unit pra pandemi. 2020-nya itu 182 unit dengan pandemi. 2021-nya 294,9 unit pemulihan, dan di 2022-nya itu 329,49 unit pasaran. Perhitungan semi average dan persamaan tren itu yang pertama itu kelompok 2019, kelompok satu itu ada di 2014 sampai 2019. X1-nya sama dengan 2015,5, totalnya itu 1472,253 unit. Jadi rata-ratanya itu 368,063,25. Persamaan trennya Y sama dengan 368,063,25 min 16,929,35 X min 2015,5. Jadi koefisien tren B-nya itu minus 16,925,35 unit per tahun. Dan di kelompok keduanya itu di 2019 sampai 2022
X1 sama dengan 2020,5. Totalnya itu 1133,666 unit. Rata-ratanya itu 283,416,50. Proyeksi di tahun 2024-nya itu Y 2024 224,164 unit itu dibulatkan ya. Oke, next. Grafik tren penjualan di tahun 2014 sampai 2022 bisa dilihat penjualan menunjukkan penurunan ya keseluruhan dengan kontraksi tajam pada 2020 akibat pandemi. Jadi pandemi ini sangat berpengaruh penurunan keseluruhan dengan kontraksi tajam pada 2020. Proyeksi 2024 menginding- mengindikasikan pemulihan bertahap ya. Jadi bertahap dia makin mulai pulih dari penurunan di era COVID di 2020. Dan penjualan aktualnya, tren penjualan dari 2014 sampai 2024. Next, di sini ada evaluasi hasil peramalan 2024. Proyeksi 2000, proyeksi 224,164 unit di bawah realisasi 2022, yaitu 329,49 unit. Kelompok 2 mencakup anomali 2020 sehingga proyeksi lebih konservatif. Pemulihan tajam pada 2021-2022 perlu penyusunan kondisi pasar. Gunakan sebagai baseline konservatif, bukan target tunggal ya. Jadi di sini bisa dilihat reaksi 2022-nya itu 329,49 unit, proyeksi 2024-nya itu 224,164 unit. Jadi 105,334 itu unit di bawah realisasi di 2022 ya. Next, faktor penentuan realisasi anggaran penjualan. Faktor internal, strategi harga dan promosi, peluncuran model baru, jaringan dealer dan layanan purna jual, efisiensi atau pasok dan kapasitas publik. Faktor eksternalnya itu pertumbuhan ekonomi dan daya beli, suku bunga, kredit kendaraan, kebijakan pemerintah, insentif, regulasi, dan uh, persaingan industri, brand baru, dan EV. Sini implikasi anggaran operasional dan rekomendasi strategis. Implikasi anggaran operasional, anggaran produksi mengikuti target penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Anggaran persediaan menjadi ketersediaan stok pada level optimal ya. Anggaran kemudian untuk bahan baku dan komponen utama. Anggaran laba dihitung berdasarkan target unit dan harga jual. Rekomendasi strategi yang pertama itu terapkan multi skenario anggaran konservatif 224K, moderat 300K, dan optimal 340K. Lakukan evaluasi dan analisis variance secara bulan atau kuartalan ya yang kedua. Yang ketiga itu perkuat fleksibilitas operasional pabrik untuk merespon perubahan pasar. Yang keempat, gunakan pendekatan semi average dengan analisis kualitatif serta tren EV atau hybrid. Eh, Sampai situ aja. Terima kasih. Apabila eh, ada kata-kata atau penjelasan eh, yang kurang berkenan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.